Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionesario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Kami datang tersungkur ke hadirat-Mu, rindu mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman melalui renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 22 Mei 2025 dengan judul Ampuni Mereka yang Mencemooh Anda. Ayat inti diambil dari Efesus 4 ayat 32. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." dalam pimpinannya. Urayanya sebagai berikut. Terlalu sering ketika hal buruk menimpa kita dan kita merasa gagal, kita ingin menyalahkan seseorang. Kita ingin membuat orang lain terluka. Apa yang perlu kita lakukan adalah mencari solusi. Kita harus menghentikan permainan menyalahkan dan mulailah mengambil tanggung jawab atas emosi dan perilaku kita sendiri. Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus berkomentar tentang orang-orang dengan suatu dorongan untuk mengkritik orang lain. "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Carilah kebaikan pada orang lain, belajarlah memaafkan, dan bertanggung jawab atas solusinya." Herden Harding bercerita tentang seorang pemain bisbol di sistem liga kecil Los Angeles Dodgers. Ketika sesuatu yang salah terjadi, atlet akan mematahkan atau melempar pemukulnya. Rupanya itu adalah cara untuk mencegah orang lain mengkritiknya. Namun, perilaku itu membuat sang pemain menjadi target, terutama dua orang penggemar yang mencelanya secara tetap dan keras. Suatu kali, setelah pemain pemukul selesai memukul bola dengan kencang, kedua pemuda itu kembali mulai mengejeknya. Pemain itu melangkah ke pagar dekat tempat mereka duduk dan memberi isyarat kepada mereka untuk turun. Mereka tidak begitu yakin ingin melakukannya, melainkan mereka mengumpulkan keberanian dan pergi. Gantinya marah, yang mana adalah reaksi khasnya, dia memilih untuk merespon secara berbeda. Meraih tongkat pemukulnya pada larasnya, dia mengulurkan pegangannya pada kedua pria itu dan berkata, "Apakah kalian menginginkan tongkat pemukul Dodgers?" Setelah itu mereka tidak pernah mengganggunya lagi. Mereka menghadiri hampir setiap pertandingan dan mendukung serta menyemangatinya. Sama semangatnya seperti sebelumnya mereka telah mencelanya. Itu adalah salah satu hal yang mengubah hidup pemain baseball tersebut, karena dia menyadari bahwa dia dapat memilih untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Itu bukan hanya mengubah pandangannya, namun sebenarnya membuat perubahan yang menguntungkan juga terhadap lingkungannya. Dia mungkin mengetahuinya atau mungkin saja tidak. Tetapi pemain baseball ini mengikuti nasihat Paulus dalam Efesus 4 ayat 32 ketika ia memaafkan kedua pencemooh itu. Anda lihat, jika kita menyimpan dendam dan sakit hati,
maka hati kita menjadi sakit, jiwa kita ciut, dan pada akhirnya tubuh kita akan menderita secara fisik juga. Jika suatu saat seseorang mengolok-olok Anda, kendalikan pandangan Anda, balas kejahatan dengan kebaikan, dan lihat perbedaannya. Diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalan keselamatan.